Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama selanjutnya kita akan membahas pesawat fluoroskopi. Pokok pembahasan pada materi ini yang pertama yaitu definisi pesawat fluoroskopi, komponen pesawat fluoroskopi, aplikasi pendukung pesawat fluoroskopi, cara kerja pesawat fluoroskopi, dan jenis-jenis pesawat fluoroskopi. Definisi fluoroskopi adalah suatu alat yang digunakan untuk studi visual atau langsung dari jatuhnya bayangan laten pada tabir fluoroskopi menjadi bayangan permanen pada film atau spot film. Dalam aplikasi medik, fluoroskopi digunakan untuk memvisualisasikan gerakan dari struktur-struktur internal. Seorang radiografer maupun dokter radiologi dapat mengamati gambar seluruh organ secara dinamik atau real-time imaging. Nah, sejarah fluoroskopi. Fluoroskopi konvensional pertama kali ditemukan oleh Thomas Edison. Jadi dulu itu fluoroskopi itu langsung X-ray ditembak dari belakang pasien, kemudian dokter radiologi memegang panel luminensi, nanti gambarnya akan tampil di layar ini. Jadi pada zaman dulu dosis radiasi cukup tinggi untuk dokter karena dokter langsung terpapar oleh radiasi dari sinar X langsung ke matanya. Sedangkan mata itu memiliki dosis yang sangat rendah ya, dosis ambang yang sangat rendah. Bukan sangat rendah, maksudnya sensitif terhadap radiasi ya, mungkinnya lebih tepatnya. Jadi mata itu harus sangat dilindungi, makanya ada namanya goggles. Nih, pertama kali fluoroskopi dilakukan dalam ruangan gelap dan ahli radiologi langsung melihat dari balik layar fluoro, sehingga radiolog menerima dosis yang tinggi walaupun memakai alat proteksi radiasi. Nih, X-ray cuma di belakang pasien, pokoknya dokternya langsung di depan. Kemudian komponen pesawat fluoroskopi ada 3 komponen utama yang merupakan bagian dari unit fluoroskopi, yakni X-ray tube beserta generator, image intensifier, dan sistem monitoring video berupa monitor dan kamera. Digital fluoroskopi. Fluoroskopi digital saat ini paling sering dikonfigurasikan sebagai sistem fluoroskopi konvensional, di mana sinyal video analog dikonversi ke format digital dengan konverter analog to digital atau ADC. Nah, ini adalah proses konversinya. Jadi ini ada meja pemeriksaan, kemudian ada X-ray source. Di sini tube-nya, kemudian ada pasien, kemudian ini adalah detektor radiasinya. Di dalam detektor ini ada namanya image intensifier yang berfungsi untuk menangkap radiasi yang dihasilkan, maksudnya atenuasi radiasi yang telah menembus objek atau pasien. Kemudian ada TV, kamera atau CCD, kemudian masuklah dia ke dalam sistem ADC, analog to digital converter, itu diproses oleh sebuah komputer. Setelah itu dia akan masuk ke sebuah memori dan menjadi DAC. DAC itu tuh digital analog converter. Jadi setelah dia dikonversikan menjadi sinyal digital, dimasukkan ke memori, kemudian diurai kembali untuk diubah menjadi sebuah gambar atau picture dan ditampilkan pada operating console. Selanjutnya ada komponen pesawat fluoroskopi. Yang pertama ada tube sinar X atau fluoroskopi, dirancang untuk dapat mengeluarkan sinar X lebih lama daripada tube diagnostik konvensional. MA yang jauh lebih kecil yaitu 0,5 sampai 5,0 mA. Kalau pesawat konvensional itu 50 sampai 1200 mA. Generator X-ray menggunakan 3 fase high frequency unit. Scene fluoroskopi menghasilkan 48 gambar per second. Tabung X-ray dengan kapasitas di atas 500.000 head unit. Kalau konvensional itu hanya 300.000 head unit. Nah, ini ada contoh skemanya, itu ada AC current, kemudian di DC menjadi X-ray generator dengan X-ray generator, kemudian masuk ke X-ray tube, ada namanya kolimator, kemudian meradiasi tubuh pasien, ada table, patients, kemudian ada grid, ada image intensifier,
masuk ke optical coupling, video kamera, dan monitor, sehingga kita bisa melihat gambar tubuh pasien secara real time. Selanjutnya ada image intensifier. Image intensifier merupakan sebuah sistem fluoroskopi. Semua sistem fluoroskopi menggunakan image intensifier yang menghasilkan gambar dengan mengkonversi low intensifying full size image ke high intensity magnified image. Detektor terbuat dari kristal cesium iodida atau CSI yang bersifat memandarkan cahaya. Image intensifier ini juga sering disebut sebagai photo multiplier tube atau PMT. Nah, ini image intensifier TV camera. Di dalamnya ada sebuah PMT atau photo multiplier tube. Jadi photo multiplier tube ini berfungsi untuk menduplikasi sinar X atau memperkuat sinyal sinar X. Jadi pada saat sinar X mencapai PMT kemudian akan diduplikasi, diperkuat sinyalnya. Image intensifier atau TV kamera. Jadi pada saat sinar X itu masuk ke image intensifier atau II. Jadi masuk ke II, kemudian difokuskan dengan elektroda. Setelah difokuskan, dia akan masuk ke sebuah lag aperture, maksudnya image intensifier atau II ke TV kamera. Prosesnya ke TV kamera ya. Jadi pada saat sinar X telah mencapai ke II atau image intensifier, sinyal itu akan diperbanyak, di-coupling dengan menggunakan PMT. Jadi di dalam II ini ada PMT-nya. Kemudian dari PMT itu akan difokuskan sinyalnya ke penerima, ke kabel digital untuk ditampilkan pada layar video atau layar TV. Nah, ini PMT. PMT itu berfungsi untuk menduplikasi sinar X. Jadi pada saat high energy proton itu masuk ke ionizing tract, kemudian sinyal ini akan masuk melalui primary electron. Kemudian ada focusing elektroda, sinyalnya diperkuat, kemudian ada secondary elektron. Jadi satu sinyal diperkuat menjadi dua sinyal, ini dua sinyal, kemudian duplikasi lagi menjadi empat sinyal, kemudian duplikasi lagi 16, 32, 64, 128 dan seterusnya sampai sinyal menjadi sangat kuat. Kemudian dari anoda ini dilanjutkan ke konektor pins yang terhubung dengan kabel di layar monitor. Selanjutnya dari sistem monitoring dan video, beberapa sistem penempelan gambar atau viewing system telah mampu mengirim gambar dari output screen menuju alat penampilan gambar atau viewer. Dikarenakan output fosfor hanya berdiameter 1 inch atau 2,5 cm, gambar yang dihasilkan relatif kecil, karena itu harus diperbesar dan dimonitor oleh sistem tambahan termasuk diantaranya optical mirror, video, scene, dan sistem spot film. Lalu ada cara kerja pesawat fluoroskopi. Pada saat pemeriksaan fluoroskopi berlangsung, berkas cahaya sinar X primer menembus tubuh pasien menuju input screen yang berada dalam image intensifier tube. Input screen yang berada pada image intensifier screen adalah layar yang menyerap foton sinar X dan mengubahnya menjadi berkas cahaya tampak yang kemudian akan ditangkap oleh PMT atau photo multiplier tube. Selanjutnya, cahaya tampak yang diserap oleh PMT akan dirubah menjadi elektron, kemudian difokuskan oleh elektroda negatif pada PMT, difokuskan dan dipercepat menuju dioda pertama. Kemudian elektron yang telah diperbanyak tadi jumlahnya keluar dari noda pertama akan dipercepat menuju di noda kedua sehingga akan menghasilkan elektron yang lebih banyak lagi. Demikian seterusnya sampai di noda yang terakhir akan menumbuk di noda pertama.
Setelah itu elektron tersebut akan diakselerasikan secara cepat ke anoda karena ada beda potensial yang kemudian nantinya elektron tersebut dirubah menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik akan diteruskan ke amplifier, kemudian akan diperkuat dan diperbanyak jumlahnya. Setelah sinyal listrik ini diperkuat, maka akan menuju ke ADC atau analog to digital converter. Pada ADC, sinyal-sinyal listrik ini akan diubah menjadi data digital yang akan ditampilkan pada TV monitor berupa gambar hasil fluoroskopi. Nah, ini adalah salah satu perbandingan pada saat melakukan pemeriksaan fluoroskopi dengan cup di atas. Ini cup over the table, dan ini adalah cup under the table. Over table, over table, ini under table ya. Jadi perbedaan dosis radiasi itu cukup signifikan. Kalau kita cupnya di atas, itu tuh akan banyak radiasi hambur yang sampai ke mata. Itu ada kurang lebih 40 microgray per minute. Kemudian ke daerah tiroid, thyroid adrenal gland, kemudian daerah gonad itu juga akan terkena. Tapi kalau kita menggunakan X-ray tube yang di bawah atau under the table, itu dosisnya akan lebih kecil dibanding dosis pada pasien yang pada cup yang di atas. Itu pada matanya 0,2 mikrogray, kemudian pada daerah toraksanya 3 mikrogray, pada daerah panggul itu sekian. Nah, ini contoh yang over the table. Nah, ini contoh pada over the table. Kalau over the table itu ada PB pelindungnya. Ini ada tirai PB. Dia berfungsi untuk melindungi daerah perut ya, daerah perut kita, toraks dan gonad. Kalau yang di meja ini sudah pasti ada PB-nya. Nah, ini yang dia dual source, over the table sama under the table. Kalau ini digital fluoroskopi. Yang ini dia itu multipurpose, dia bisa dipakai untuk fluoroskopi, bisa juga dipakai untuk konvensional ya. Jadi dia nggak terpaku hanya fluoroskopi saja. Ini dia dilengkapi dengan layar monitor. Kemudian kalau yang ini namanya SIAM atau sering digunakan juga di cath lab untuk kateterisasi jantung atau juga untuk ortopedi dan lain sebagainya macam. Kalau yang ini berbentuk C, jadi dia bisa diputar. Ini adalah detektor dan ini adalah cup. Dia bisa diputar cup di atas atau cup di bawah, cup di kanan, cup di kiri. Jadi kalau kita mau foto lateral itu nggak perlu merubah posisi pasien, cukup merubah posisi alat. Dan sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga dapat dimengerti. Selanjutnya saya akan menambahkan video-video demo untuk setiap alat yang sudah dipresentasikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.